John Palinggi Pemba, seorang pengamat politik dan militer terkemuka, menyampaikan pandangannya secara belak-belakan mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun Indonesia saat ini tengah menghadapi beragam tantangan mulai dari persoalan ekonomi politik hingga pembangunan nasional, ia tetap meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan ketegasan untuk menavigasi bangsa ini menuju arah yang lebih baik. Dengan nada optimistis, John menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan kepala negara dalam memimpin di tengah kompleksitas situasi global dan domestik. Saya percaya Presiden Prabowo mampu mengatasi setiap tantangan yang dihadapi bangsa ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Pandangan tersebut mencerminkan harapan banyak kalangan agar pemerintahan Prabowo dapat menghadirkan stabilitas, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya melihat bahwa langkah-langkah Bapak Presiden selama 1 tahun ini, dia meletakkan dasar-dasar pemerintahannya itu dengan menegaskan kembali perlunya kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu diukur dari bagaimana kita bersatu, bagaimana kita rukun dan bersatu untuk menghadapi masalah bangsa dan negara. Kedaulatan juga diukur dari bagaimana kita menggunakan pinjaman luar negeri secara efisien dan efektif. Kedaulatan juga diukur bagaimana kita memiliki harga diri sebagai masyarakat internasional. Dan Bapak Presiden telah melangkah seperti itu. Saya perhatikan bahwa Bapak Presiden sangat menegaskan pentingnya martabat nasional. Martabat nasional yang harus kita miliki bersama untuk membangun bangsa dan negara. Memang langkah-langkah Bapak Presiden ini adalah menegaskan bahwa penggunaan pinjaman luar negeri ataupun dalam rangka pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun lembaga-lembaga lain itu harus dilaksanakan dengan bertujuan bahwa muaranya itu buat kesejahteraan rakyat. Jadi dari sejumlah pernyataan Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, terlihat bahwa ini adalah baru data saja, itu sudah banyak kebocoran-kebocoran yang sangat menyedihkan, memprihatinkan kita sebagai anak bangsa. Nah, langkah-langkah ini penting. Keberanian seperti itu sangat penting. Sebab kalau tidak berani melihat data, dan Bapak Menteri Keuangan itu sudah menjamin bahwa data itu berdasarkan hasil yang saya dapatkan dari semua instansi yang dia nyatakan itu. Termasuk di dalamnya pengendapan 400 triliun dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang dihadapi Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden kan selalu menegaskan orang menghendaki Bapak Presiden ini segera melakukan tindakan-tindakan. Tidak seperti itu. Ini bukan di dalam rumah, di dalam RT RW atau kelurahan atau apa. Ini dalam bangsa dan negara. Bapak Presiden memahami kalau tepung campur dengan rambut, Bapak Presiden memahami bahwa dia harus mencabut rambut itu dan menjaga agar jangan tepungnya berhamburan. Seperti kasus yang dialami. Hampir 1 tahun kita heboh masalah-masalah yang terkaitan dengan presiden sebelumnya. Heboh bermacam-macam. Sampai-sampai hampir orang terkecoh dengan berita sana, berita sini. Tapi Bapak Presiden Prabowo memiliki suatu kearifan yang bersumber dari hatinya yang terpelihara untuk melihat bahwa Bapak Presiden Prabowo memahami bahwa pentingnya menghargai presiden-presiden sebelumnya dalam melanjutkan kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Bapak Prabowo tidak langsung
mengikuti arus bahwa dia harus menghukum Bapak Presiden sebelumnya. Tidak harus bahwa membuat wakil presiden seperti itu. Pandangan orang itu sebagian besar negatif. Sebagian besar menghendaki Bapak Presiden menggilas presiden dan wakil presiden sekarang ini. Presiden sebelumnya dan wakil presiden. Saya melihat, saya salut kepada Bapak Presiden bahwa dia memahami pentingnya menjaga nama baik orang. Terlepas dari ada mungkin kekurangan sana sini presiden-presiden sebelumnya, tetapi kita harus paham bahwa penyelenggaraan negara selama 10 tahun, dan saya ikuti sendiri, saya ada dokumennya juga. Kita ini kalau tidak dengan negosiasi Bapak Presiden sebelumnya dan timnya dengan negara Cina, mungkin kita sudah tutup. Saya ulangi, Bapak Presiden Prabowo sangat memahami peranan penting negara Cina, negara Tiongkok, Presiden Xi Jinping terhadap negara kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini berlangsung dari 2014 sampai 2024. Ada perjanjiannya itu. Kita dibantu sepenuhnya dari segi proyek infrastruktur nasional maupun proyek infrastruktur lainnya. Jadi semua yang ada itu adalah bantuan kepercayaan pinjaman. Orang semua memelesetkan bahwa dia banyak disimpangkan sana sini, banyak dikorupsi. Itu kan masalah lain. Kalau kita berbicara untuk yang lebih besar, jangan soal-soal kecil kita masalahkan. Karena membangun negara harus berpikiran positif, berpikiran besar. Tidak mungkin negara begini mau dibangun dengan pikiran negatif, bermusuhan, mencaci maki seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka terima kasih Bapak Presiden Prabowo memahami itu. Banyak orang juga ribut tentang masalah Palestina. Bapak Presiden Prabowo itu mengerti namanya fora internasional. Hubungan bilateral dan multilateral. Dia mengerti. Ya, bukan pendidikan dari desa. Bapak Presiden Prabowo itu adalah pendidikan dari luar negeri, negara maju. Dia memahami bagaimana untuk menyatakan mendukung Palestina. Naluri kemanusiaannya itu mendasari dia mendukung Palestina. Tetapi arus dukungan dari semua 154 negara itu adalah memang ada komponen-komponen di sana bahwa mendukung Palestina masih ada persyaratan bahwa para sandera mesti dikembalikan dalam utuh atau dalam hidup atau meninggal. Yang kedua, keamanan Israel itu menjadi landasan terhadap perjanjian-perjanjian ke depan. Ternyata masih perlu pergumulan lebih luas lagi untuk mencapai itu. Tapi Bapak Presiden didasari naluri kemanusiaannya dia menyatakan itu. Nah, semua mencaci maki Bapak Presiden. Padahal ini adalah bagian-bagian dari bagaimana menempatkan diri dari fora internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Bapak Presiden tahu itu. Kita ambil sekarang. Sering itu negara Tiongkok sama Amerika, perang dagang, perang mata uang, dan lain sebagainya. Tapi itu kan di atas kertas, berita. Banyak orang kita berpikiran sempit saja bahwa ada terjadi. Enggak, di balik berita itu ada pertemuan-pertemuan yang mengkaji bagaimana. Contoh aja, masalah Palestina sampai negara Arab itu bersatu untuk menciptakan kawasan aman, tentram. Itu kan ternyata ada manfaatnya. Persetujuan sejumlah negara terhadap pentingnya negara Palestina itu menghasilkan satu kesepakatan untuk menciptakan keamanan kawasan di Timur Tengah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, masalah yang paling misalnya saja Bapak Menteri Keuangan jalan kemudian saya kira ini
Ini salah satu hal yang bagus. Ada yang mengungkapkan. Namun pada akhirnya kan itu saya kira langkah ini perlu sehingga mewarning memperingatkan orang-orang yang suka menyimpan uang negara. Ya. Ya suka menyimpan itu terjadi lalu kok. Ada yang 600, ada yang 400 triliun pernah yang lalu ada semua. Jadi kebiasaan mencuri uang negara di negara ini itu harus diakhiri. Bapak Presiden meletakkan kampanye dan janjinya di atas bahwa saya akan memberantas korupsi. Masyarakat ingin mendengar supaya sekarang itu mana itu hasil pemberantasan korupsi. Ya tidak seperti makan cabai harus pedas, tidak. Tapi kenyataan secara bertahap. Tidak bisa langsung semua nanti amburadul. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Presiden memahami langkah-langkah dia. Tentang kunjungan Bapak Presiden di sering ke luar negeri, kunjungan kenegaraan, itu adalah memperharap hubungan bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara dengan dasar-dasar bahwa kepentingan negara yang diutamakan. Tetapi hubungan itu sendiri harus berdasarkan pada saling menghormati, juga tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Tetapi yang dasarnya Bapak Presiden itu melantunkan sesuatu langkah-langkah supaya bisa saling menguntungkan dari segi budaya, dari segi ekonomi maupun lainnya. Bahkan dari segi pertahanan juga ada itu. Nah ini yang dilakukan Bapak Presiden selama ini dan saya kira belum pernah saya lihat ada presiden yang sampai sibuk begini. Saya kadang-kadang berpikir luar biasa kelelahannya ya. Kalau masalah Palestina merdeka tidak usah terlalu dibahas masalah hubungan dengan Israel. Nanti saya serahkan saja Bapak Presiden dan Bapak Presiden itu memiliki satu tim yang membahas khusus tentang hal ini. Utusan Timur Tengah juga bisa melibatkan, tokoh-tokoh Islam juga ada. Tetapi di atas segala-galanya, sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan sesuatu. Yang bisa silahkan kalau ada banyak orang yang mungkin tidak setuju, tapi harus kita belajar menghormati keputusan Presiden kita. Masalah kereta api cepat ini, ya semua orang memiliki pendapat, bahkan yang pernah juga dipecat dan lain-lain semuanya, menyatakan ada korupsi, ada markup, ada apa. Saya kira ini semua kan pembicaraan simpang siur. Kalau memang hal itu ada sesuatu, silakan lapor ke penegak hukum. Jangan sekarang ini semua orang saling memfitnah di media elektronik, media digital maupun media cetak, saling fitnah. Saya berpikiran bahwa Bapak Presiden berani menyatakan itu karena dia sendiri tahu bahwa bagaimana untuk merestrukturisasi, menjadwalkan kembali utang ini agar tidak terlalu membebani negara ini. Caranya adalah meminta Cina supaya memahami bagaimana supaya jangan dulu sekarang bebani kami. Itu kan langkah-langkah yang sangat sambil memperbaiki. Bapak Presiden akan memperbaiki beberapa hal. Karena apa? Kereta api cepat ini juga dibutuhkan masyarakat. Ya, ada bahwa itu merugi apa? Ya semua di negara ini rugi kok. Badan usaha milik negara semua 12 direktur utama ditangkap merugikan. Pertamina yang diharapkan bisa membantu seperti itu ditangkap juga semua. Sampai Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, sampai Kementerian Agama juga korupsi. Apa yang tidak beres? Munculnya Bapak Presiden ini, dia letakkan dasarnya, saya berantas korupsi. Tetapi kan seni menyelesaikan utang kan ada. Namanya pembicaraan dengan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia. Pasti ada timnya untuk membicarakan itu. Jadi supaya jangan terburu-buru hutang kita dibayar. Kalau salah menanggapinya akan timbul masalah. Silakan bayar hutang sekarang. Ada enggak yang mau bertanggung jawab? Saya kira tidak ya.
Ya, tanggung jawab sepenuhnya memang harus presiden. Dan dia tahu langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Ya, saya perlu tegaskan bahwa Bapak Presiden itu juga walaupun tentara, tetapi dia mampu mengkalkulasi secara bagaimana dagang, bagaimana hubungan yang terkait dengan uang. Dia mampu mengkalkulasi itu. Keputusan Presiden terkait dengan tim reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kan sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk. Ketuanya Pak Jimli Asidikia, saya kenal baik beliau. Jadi semua mereka yang non Polri di sana, saya yakin mereka adalah negarawan ya. Negarawan yang memikirkan bangsa dan negara ini. Tetapi mereka juga harus memikirkan bagaimana supaya polisi ini bisa melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Karena pengalaman saya, ya selama 30 tahun lebih itu, saya lihat kepolisian sangat sulit melakukan tugasnya karena dengan interupsi berbagai LSM dan seolah-olah mereka lah itu yang lebih tahu penyelidikan, mereka yang seperti penegak hukum, menginterview penegak hukum seperti itu. Nggak bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Belum lagi cercaan, cemoan, dan penghinaan, permusuhan kepada polisi. Nggak bisa jalan. Maka reformasi kepolisian harus mencantumkan terkait dengan kewibawaan polisi yang bisa diwujudkan dalam bentuk, ya misalnya cara memperlakukan masyarakat. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu adalah kepolisian mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri sambil menegakkan hukum dan menghormati HAM. Jadi sebetulnya ini sudah cuma kan sering diinterupsi. Ya, tidak usah jauh. Dari TV aja deh. Bagaimana saudara? Bapak bisa membuktikan seperti pemeriksa itu loh. Padahal tidak bisa. Yang namanya penyidikan tidak boleh dibuka itu. Tapi dasar teman-teman kan ingin seperti apa? Jadi polisi menjadi diperiksa oleh wartawan gitu loh. Ya, saya menghormati tugas wartawan. Cuma kalau ke depan itu kalau bisa aspek-aspek yang terkait kerahasiaan penyidikan itu nggak usah didiskusikan di media massa, nggak usah, tunggulah dan ada pertanggungjawaban daripada reserse kriminal terhadap masyarakat. Ya, kan banyak yang lalu itu seperti polisi itu bodoh sekali ya. Polisi itu salah, polisi itu saya harus bawa ke presiden misalnya, tapi nyatanya kan tetap aja bersalah. Ya, polisi tetap tegak dalam hal menegakkan hukum per hari ini. Namun kepahitannya juga banyak. Jadi kalau dikatakan ini reformasi kepolisian sudah masuk orang negarawan. Ada 4 situ. Mantan Kapolri, Pak Listio Sigit, kemudian Pak Tito Karnavian, Badrodin Haiti, dan Pak Idam Aziz. Saya kira cukup bagus. Ada memang pendapat di luar bahwa mengapa tidak ada orang sipil situ yang mengerti HAM. Saya kira tidak perlu. Saya tegaskan tidak perlu. Ini urusan kenegaraan dan internal tidak pada tempatnya untuk dicampuri. Serahkan kepada Bapak Presiden, itu sudah mikirkan bagaimana supaya menyusun orang yang tepat dan memiliki loyalitas kepada negara dan juga kesetiaan juga pada presiden. Ya, jadi ini penting sekali karena ini masalah bangsa negara. Tidak bisa asal naruh perwakilan, tidak bisa itu. Saya bilang tidak bisa. Ya, biarkan tim ini bekerja dan saya percaya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya pribadi memahami dan sangat menyampaikan terima kasih karena langkah-langkah ini sering dianggap keliru, salah maupun tidak baik. Tapi saya tahu jalan pemikirannya bahwa ini pasti muaranya akan bermuara kepada stabilitas kita, stabilitas ekonomi, dan lambat laun akan terjadi stabilitas keamanan di bangsa ini untuk menuju satu stabilitas politik. Politik juga harus berusaha menjaga diri para teman-teman
yang berada di legislatif menjaga diri supaya mulailah sekarang memikirkan bagaimana supaya mendukung segala program itu supaya terwujud kesejahteraan rakyat bersama. Hindarilah, mulai sekarang usahakan hindarilah pemikiran-pemikiran di semua pejabat negara, mulai dari pusat sampai ke daerah. Sudah saatnya, sudahlah yang lalu kita sudah tidak usah pikirkan. Tapi ke depan ini berubahlah ke arah yang lebih baik supaya bangsa ini tetap tegak dan juga Bapak Presiden tenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.